Seorang tentara IDF asal Petah Tikva gugur di desa Taibeh, Lebanon Selatan, pada Minggu tanggal 26 April 2026, pukul 9 pagi waktu setempat. Prajurit tersebut adalah Sersan Idan Fuchs, usia 19 tahun dari Batalion 77, Brigade Lapis Baja ke-7. Insiden ini juga melukai 6 orang lainnya, termasuk seorang perwira, di mana 4 diantaranya dalam kondisi serius, akibat serangan drone kamikaze yang menggunakan kendali berbasis serat optik, ketika mereka sedang berada di luar untuk memperbaiki tank tersebut. Drone FPV serat optik pertama kali digunakan oleh Rusia sekitar Maret hingga April 2024, sebagai respons terhadap intensitas jamming di medan tempur yang sering menyebabkan hilangnya sinyal, lalu diadopsi oleh Ukraina sekitar Mei hingga Juni 2024, dan mulai digunakan Hizbullah sekitar tanggal 3 hingga tanggal 5 April lalu. Dari perang Rusia-Ukraina sampai Lebanon, hingga kini belum ada solusi terbaik untuk menghadapinya, kecuali dijatuhkan secara manual. Ini akan menjadi tantangan taktis bagi IDF, karena teknologi ini tidak bergantung pada sinyal radio, jadi sangat sulit dijamming oleh sistem peperangan elektronik konvensional, ditambah dengan ukurannya yang kecil dan profil terbang rendah, membuatnya semakin sulit dideteksi untuk direspons secara real-time oleh sistem pertahanan. Dengan jangkauan hingga 15 km, ancaman ini jelas tidak bisa dianggap sepele. Video rilisan Hizbullah menunjukkan drone FPV ini mengusung hulu ledak PJ-7VL, munisi RPG yang dirancang khusus untuk menembus baja tebal. Meski efektivitasnya terbatas terhadap lapisan depan tank Israel seperti Merkava yang memiliki perlindungan yang sangat kuat, dampak ledakan, tekanan, dan panasnya tetap berbahaya bagi kru, terutama yang berada di luar kendaraan, dan dalam kondisi tertentu juga dapat mengancam kru di dalam. Hizbullah tercatat beberapa kali mencoba untuk mengeksploitasi celah pada sistem proteksi aktif Trophy, melalui pola serangan double tap, di mana serangan pertama memaksa sistem melakukan interupsi, dan di saat sistem sedang dalam masa recovery atau reload, drone kedua masuk menyusul untuk memberikan hantaman fatal. Pola ini serupa dengan tragedi Batalion 77 pada tanggal 26 Maret lalu yang menewaskan Sersan Aviat Elchanan Volansky dan melukai 4 orang rekannya, meskipun saat itu yang digunakan adalah rudal ATGM. Dalam proses evakuasi, IAF mengirimkan 2 heli yang membawa tim medis, dan tentara dari Israeli Air Forces Combat Search and Rescue Unit. Helikopter pertama mengevakuasi 3 korban dan lepas landas dalam waktu 34 detik. Tak lama kemudian helikopter kedua mendarat selama 24 detik dan mengevakuasi korban yang tersisa. Saat itu, sebuah drone tiba-tiba datang mengancam, namun berhasil ditembak jatuh secara heroik oleh anggota 55th Paratroopers Brigade, atau Otzevat Hot Hahanit. Menyadari urgensinya situasi yang didorong insting tempur akan datangnya serangan kedua, sang pilot segera lepas landas tanpa persetujuan komandan. Keputusannya sangatlah tepat, karena hanya hitungan detik, drone kedua tiba dan meledak dengan jarak hanya sekitar 2 meter dari Yansuf, heli UH-60 Black Hawk, helikopter angkut medis yang telah dimodifikasi khusus dengan teknologi avionik terbaru oleh Elbit dan Rafael. Dalam perkembangan terbaru, IDF menunjukkan solusi low level yang bersifat taktis dan sementara namun efektif. Video ini menunjukkan bagaimana seorang tentara IDF dengan senapan standar infanteri M4 karbin, berhasil menjatuhkan drone Hizbullah hanya dengan 2 tembakan. Keberhasilan ini dimungkinkan berkat penggunaan Smart Shooter Smash, yaitu sistem bidik pintar, fire control, yang membantu melacak target kecil seperti drone, sekaligus meningkatkan akurasi tembakan. Di balik insiden ini, terungkap kisah cinta yang pilu. Kekasih Sersan Idan Fuchs adalah seorang Tatspitnit, atau tentara pengamat. Melalui monitornya, ia menyaksikan seluruh kejadian itu secara real-time. Saat ia bertanya kepada para prajurit yang terluka, apakah Idan ada di sana? Mereka menjawab, tidak, namun dalam hatinya, ia tahu Idan ada di sana. Mereka hanya tidak ingin melihat hatinya hancur seketika. Sersan Idan merupakan prajurit IDF ketiga, yang gugur selama masa transisi gencatan senjata sejak tanggal 16 April lalu. Sedangkan korban di pihak Hizbullah per tanggal 28 April sudah melampaui 50 jiwa pasca gencatan senjata. Ikuti terus perkembangan secara detail, faktual dan terpercaya yang mungkin hanya Anda temui di Radio Menara.